Apa sih yang penting di usia 20-an? Apa yang harus lo lakuin biar sukses di masa depan? Apa yang harus lo hindari biar nggak nyesel nanti? Simak terus ya video ini sampai habis. Kalau lo masih muda, jangan cuma mikirin gimana caranya bikin orang lain notice lo. Jangan cuma sibuk pamer di media sosial, upload foto-foto kece, atau ngejar followers sebanyak-banyaknya. Itu semua nggak penting. Itu cuma bikin lo tergantung sama validasi dari orang lain. Yang penting di usia 20-an adalah mengembangkan diri, belajar hal-hal baru. Lo harus mengasah keterampilan lo. Lo harus mencari passion lo. Lo harus punya visi, misi, dan tujuan hidup. Lo juga harus belajar buat mandiri, buat bertanggung jawab, buat menghargai diri sendiri dan orang lain. Lo harus belajar buat bersyukur, buat bahagia, buat berdamai dengan diri sendiri. Lo harus belajar buat mengendalikan emosi, buat mengatasi masalah. Semua itu akan membentuk karakter lo, akan menentukan siapa lo di masa depan. Semua itu akan membuat lo berbeda dari orang lain, akan membuat lo unik dan spesial. Semua itu akan membuat lo bisa memberikan nilai dan manfaat. Kalian pasti pernah denger kan, kalau mau sukses di kerjaan harus cari perhatian dari bos atau rekan kerja. Eits, tunggu dulu, gue punya pendapat yang beda nih. Gue rasa, kalau kita baru mulai kerja di usia 22 tahun, kita nggak perlu cari perhatian dari orang-orang. Malah bisa bikin repot dan ribet sendiri. Gimana sih caranya? Ya, kita harus bisa menyesuaikan diri sama lingkungan kerja kita. Kita harus bisa belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman. Kita harus bisa ngerti siapa yang berkuasa, siapa yang berhasil, dan siapa yang gagal. Dan kita harus punya skill-skill yang bikin kita jadi orang yang dibutuhkan dan dihargai di kerjaan kita. Kerjaan kita sekarang mungkin bukan kerjaan impian kita, tapi kita harus manfaatin itu sebagai kesempatan buat belajar hal-hal baru. Apapun kerjaan kita, pasti ada ilmu yang bisa kita dapat. Misalnya, kalau kita kerja di KFC, kita bisa belajar tentang orang-orang. Kita bisa belajar gimana cara melayani mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka benci, dan gimana cara ngertiin karakter mereka. Contoh lainnya misalnya, kalau kita kerja di toko baju, kita bisa belajar tentang fashion. Kita bisa belajar gimana cara mix and match baju. Apa yang lagi tren, apa yang cocok buat orang-orang dengan gaya atau bentuk tubuh yang berbeda-beda. Setiap kerjaan punya pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, kerjaan kita harus semangat belajar, semangat ngasah skill, kita nggak perlu semangat cari perhatian. Kalau kita sabar dan rajin, nanti pas kita udah 30 atau 28 atau 32 tahun, kita bakal sukses dan dapat perhatian lebih dari yang kita harapkan. Semua bakal lancar buat kita. Tapi, kita harus bisa ngejaga diri kita dari godaan buat jadi sombong atau egois di awal-awal. Karena itu bisa bikin banyak masalah buat kita. Kalau kita nggak bisa gitu, hidup kita bakal susah dan penuh dengan masalah. Serius deh. Gue ngomong gini karena itu penting buat kesuksesan kita. Kalian tahu nggak apa yang bikin orang sukses di kerjaan? Apa cuma skill atau bakat aja? Atau hal lain yang lebih penting? Nah, gue mau kasih tahu kalian nih. Hal yang paling penting buat sukses di kerjaan adalah bisa kerja sama-sama tim. Iya guys, kerja sama-sama tim itu penting banget. Kalau kita nggak bisa kerja sama-sama tim, kita nggak bakal bisa ngertiin orang-orang yang kerja sama kita. Kita nggak bakal bisa ngasih kontribusi yang maksimal buat perusahaan atau bisnis kita. Kita nggak bakal bisa dapat perhatian atau penghargaan dari bos atau rekan kerja kita. Tapi gimana sih caranya buat bisa kerja sama-sama tim? Apa gampang? Apa susah? Gue rasa di zaman sekarang, ini jadi tantangan yang besar buat kita semua. Kenapa? Karena ada hal yang bikin kita susah ngertiin orang lain. Hal itu adalah media sosial. Kita sering banget sibuk sama HP atau gadget kita, sampai-sampai jarang ngobrol atau ketemu orang lain. Kita jadi nggak belajar gimana cara ngelihat orang lain dari mata ke mata. Gimana cara baca bahasa tubuh mereka. Gimana cara tahu apa yang mereka rasain dari ekspresi wajah mereka. Kita jadi terus-terusan mikirin diri sendiri. Dan lama-lama kita jadi punya titik buta. Dimana kita bisa jago nulis atau jago coding, tapi gak bisa lihat orang lain dan gak bisa ngerti apa yang mereka pikirin. Kita jadi sering ngomong hal-hal yang gak sopan atau bikin orang tersinggung. Kita jadi sering bikin orang benci kita. Dan kita jadi bikin masalah sendiri dalam hidup kita. Kita bikin masalah itu karena kita gak ngerti
gimana cara berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi hal yang harus kita pelajari kalau kita mau belajar skill bukan cuma belajar coding, atau belajar nulis, atau belajar bisnis, tapi juga belajar tentang orang-orang, tentang ego, tentang psikologi orang-orang, tentang gimana cara meyakinkan orang-orang tentang apa yang menguntungkan mereka, apa yang jadi motivasi mereka. Misalnya, kalau kita mau bikin bisnis, tapi kita butuh duit, kita nggak punya duit buat modal dan kita milih 5 atau 6 orang yang mau kita minjem duit buat bisnis kita. Dan kita pikir, ini ide bagus banget, pasti orang-orang suka. Gue tinggal kasih tahu aja kenapa ini ide bagus. Tapi pas kita coba, gagal terus. Gak ada yang mau dengerin kita, gak ada yang mau kasih duit. Karena kita lihatnya dari sudut pandang kita aja, apa yang bagus buat kita. Padahal kalau kita mau sukses dapat duit dari orang-orang itu, kita harus lihat dari sudut pandang mereka juga. Apa yang mereka butuhin, apa yang mereka cariin, apa yang bikin mereka tertarik, apa yang bikin mereka percaya sama kita. Kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu sebelum kita minta duit dari mereka. Kita harus bisa tunjukin ke mereka kalau bisnis kita itu benar-benar worth it buat mereka. Kita harus bisa bikin mereka ngerasa kalau mereka nggak cuma ngasih duit ke kita, tapi juga ikut berkontribusi buat sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan. Nah, itu dia rahasia buat sukses di kerjaan. Kerjasama sama tim itu penting banget. Kalau kita bisa kerjasama sama tim dengan baik, kita bakal bisa ngertiin orang-orang yang kerja sama kita. Kita bakal bisa ngasih kontribusi yang maksimal buat perusahaan atau bisnis kita. Kita bakal bisa dapat perhatian atau penghargaan dari bos atau rekan kerja kita. Kita bakal bisa sukses di kerjaan. Gimana guys? Udah paham kan? Gimana cara kerja sama-sama tim? Kalau kalian punya pengalaman atau tips tentang kerja sama-sama tim, boleh dong bagi-bagi di kolom komentar. Gue pengen tahu juga pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!